Hai guys, selamat datang di Hai guys. Hai. 2000 years later. Hai guys, kenapa belibet kayak gini ya? Padahal udah bikin skrip tapi kurang lancar ngomongnya. Atau mungkin kita butuh alat untuk menyampaikan skrip yang udah kita tulis sehingga materi yang disampaikan benar-benar baik dan benar. Dan kita akan bahas di video kali ini. Dan perkenalkan, ini adalah YC Union Lasanya, sebuah teleprompter. Teleprompter tuh apa sih? Dan apa pentingnya untuk kita bahas di video kali ini? Nah, sebenarnya teleprompter itu sebuah merek, bukan nama barang. Kalau nama barangnya emang diadaptasi dari merek tersebut. Jadi untuk namanya itu sebenarnya teleprompter dengan huruf kecil. Kalau untuk mereknya sebenarnya teleprompter dengan huruf besar. Dan apa sih sebenarnya teleprompter itu? Teleprompter itu kata lainnya adalah auto cue atau idiot board kalau kata slang atau kata gaulnya. Kemudian electronic speech. Ya sebenarnya yang aku sebutkan tadi adalah beberapa kata lain dari alat yang ada di depanku ini. Sebuah teleprompter yang fungsinya untuk membantu kita saat membaca skrip dan menyampaikan konten seperti ini bisa tersampaikan dengan baik dan benar sesuai skrip yang udah kita tulis sebelumnya. Nah, kelihatan kan kalau awal video tadi aku nyampaikan kontennya itu berbelit-belit atau banyak salahnya. Bisa jadi gara-gara butuh bantuan alat ini. Nah, dengan bantuan teleprompter ini aku jadi bisa membaca skrip yang udah aku tulis sebelumnya untuk menyampaikan beberapa konten di DKID dengan baik dan benar dan benar-benar padat sesuai yang udah direncanakan sebelumnya. Jadi skemanya adalah teleprompter ini bakalan memproyeksikan dari device yang kita gunakan seperti tablet atau handphone, kemudian ke bagian cerminnya. Nah, bagian cerminnya ini dipasang pas di bagian tengah dari lensa. Jadi saat kita membaca tulisan yang ada di bagian cerminnya, kita seolah-olah berbicara langsung ke bagian lensanya. Jadi nggak ke atas, ke samping, atau kanan, kiri, atau kayak orang bingung kayak gitu. Jadi benar-benar kayak nyampaikan seperti pembawa berita yang kekinian yang benar-benar profesional. Dan saking antusiasnya untuk ngebahas alat ini, aku jadi lupa untuk nyebutin harganya di awal video tadi. Untuk harganya, YC Union Lasanya ini dibanderol dengan harga 2,5 jutaan. Buat kalian yang tertarik, langsung aja cek link pembelinya di bagian deskripsi. Langsung aja kita buka untuk tahu kira-kira apa aja yang bakal kita dapatkan saat kita membeli teleprompter dengan harga 2,5 jutaan. Emang cukup pricey untuk harganya, tapi kalau untuk kegunaannya emang benar-benar berguna buat kita yang kesulitan saat menyampaikan materi dan butuh bantuan untuk membaca skrip secara langsung. Tapi nggak kelihatan ngebaca skrip. Oke, dan cukup berantakan karena tadi dilempar ya. Dan ini dia beberapa soket yang bisa dimanfaatkan menyesuaikan dengan lensa yang kita gunakan. Kalau untuk ukuran lensanya bisa kalian baca di masing-masing lempengan ini. Jadi berfungsi banget untuk menyesuaikan lubang yang ada pada bagian cerminnya. Nanti kita akan bahas untuk beberapa konverternya bakalan dapetin kira-kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, bakalan dapat 8 ukuran yang bisa kita gunakan untuk menyesuaikan dengan lensa yang kita gunakan juga. Cuman untuk lensa DKID kita pakai 16 mm dan 30 mm. Dan kita nggak dapatkan untuk ukuran tersebut. Jadi mungkin harus pakai cara lain atau harus membeli sendiri. Tapi untuk materialnya yang digunakan adalah metal. Gitu. Oke. Dan sebelumnya tadi appreciate karena boxnya benar-benar proper kayak box drone. Terus ini hood, bagian hood yang nanti bakalan membatasi cahaya yang didapatkan oleh bagian cerminnya. Oke, satu hal yang hilang adalah soket untuk tablet. Jadi sebenarnya udah dibawakan seperti kalian lihat di bagian sini. Sebenarnya ada kotak besar ini tempat untuk soket seperti ini yang lebih besar dan fungsinya untuk menaruh tablet karena biasanya membaca skrip dengan tablet itu bakalan menampilkan huruf yang lebih besar. Cuman karena udah hilang ya gimana lagi ya kan. Pakai yang kecil seperti ini dan berfungsi untuk handphone aja. Oke, ini dia teleprompternya. Udah itu aja, nggak ada apa-apa lagi. Emang harga 2,5 juta kayaknya terdengar sedikit pricey atau terdengar sedikit mahal ya untuk sebuah teleprompter. Cuman buat kalian konten kreator, apalagi yang profesional konten kreator, pastinya udah tahu alat ini yang biasa digunakan di berita-berita. Jadi pembawa acara biasanya pembawa berita maksudnya bakalan butuh alat ini yang lebih besar lagi ukurannya untuk membaca skripnya. Jadi nggak salah atau nggak bertele-tele atau muter-muter. Karena biasanya penyakitnya orang membaca atau membawakan konten secara spontan itu bakalan muter-muter. Jadi mengulang konten yang sudah disampaikan gitu. Jadi ini dia
teleprompternya. Jadi terdapat kaca cermin. Jadi nanti kita bakalan pasang. Oke. Untuk build quality-nya sebenarnya cukup simple ya. Ini plastik juga, kecuali di bagian sini frame dari kacanya aluminium mungkin, karena kayak metal gitu. Terus untuk bagian assemble dari hoodnya cukup simple, nggak butuh baut atau apapun. Jadi cukup ditempelin kayak gini karena memang materialnya magnet. Oh, kebalik ternyata. Oke. Nah, kayak gini. Oke. Iya. Sabar. Emang tahu kok. Kalian pasti udah pengen ngetik nih, gatel banget tangannya buat ngetik. Mahal bang. Iya sih. Cuman nggak ada salahnya dong kita cobain untuk tahu gimana sih rasanya jadi pembawa acara yang benar-benar profesional gitu kan. Dan siapa tahu memang DKID lagi butuh nih, karena biasanya pakai laptop yang ada di sebelah sini dan tulisannya terlalu kecil gitu. Oke, jadi kita coba dengan handphone. Kurang lebih penampakannya seperti ini kalau kalian bisa lihat detailnya. Nah, jadi konsepnya adalah di bagian belakang sini terdapat lubang di mana lensa bakalan fit untuk ditaruh di sini menyesuaikan dengan mounting yang sudah diberikan di paket pembeliannya. Terus langsung nembak ke bagian saya di sini. Dan tulisan bakalan muncul di bagian device kita dan diproyeksikan langsung atau dipantulkan langsung ke bagian cermin ini, dan kita bakalan bisa membaca secara jelas. Untuk ukurannya sebenarnya untuk studio yang kecil kayak gini cukup sih, nggak terlalu besar juga. Cuman untuk rentang yang lebih lebar atau besar pastinya butuh teleprompter juga yang lebih besar. Dan kalau kalian penasaran, biasanya di acara-acara tertentu yang kameranya kelihatan nggak sengaja atau bocor, pastinya kalian bakal lihat alat kayak gini yang size-nya lebih besar, pasti yang lebih besar ukurannya, karena memang berfungsi untuk membaca skrip atau instruksi atau mungkin kayak benar ya, instruksi untuk artisnya atau instruksi untuk talentnya untuk melakukan apa, biasanya bakal ditampilkan di teleprompter supaya lebih proper dan nggak ngurangin esensi kayak dibuat-buat atau benar-benar diatur. Oke, dan kenapa kita bahas di DKID untuk teleprompter ini? Karena kita rasa ini bisa membantu buat kalian yang lagi benar-benar fokus atau concern untuk menjadi content creator yang profesional. Dan alat ini juga bisa berfungsi banget buat kalian yang pengen membaca skrip yang sudah kalian buat dengan baik, benar, apalagi ada bridging, terus ada kayak kata pengantar dulu sebelum masuk ke segmen atau konten berikutnya. Kalian bisa menggunakan teleprompter ini supaya konten yang kalian sampaikan benar-benar proper dan juga baik. Dan mungkin sebagian dari kalian bingung gimana membaca teks secara terbalik. Ya, secara kalau misalnya kita ambilin teks di cermin bakalan kelihatan terbalik. Apalagi gimana caranya untuk menampilkan teks berjalan atau membuat teks yang udah kalian tulis berjalan secara otomatis. Jawabannya adalah dengan aplikasi bawaannya, karena YC Union Lasanya ini udah dibekali dengan aplikasi Lasanya teleprompter. Nah, sebenarnya untuk teleprompter lain dibekali juga dengan remote. Cuman yang kita dapatkan kali ini nggak ada remote-nya ya, jadi harus diatur manual. Cuman masih bisa untuk menjalankan tag sesuai dengan kesempatan yang kita pilih. Oke, untuk aplikasinya kalian bisa download dengan nama Lasnya teleprompter di App Store maupun di Play Store. Oke, jadi untuk teksnya tinggal di copy aja, terus dimasukkan. Oke, jadi ada menu plus di bagian bawah, kita tinggal masukkan aja di bagian konten, tinggal di paste. Cuman untuk operasi selanjutnya atau tombol selanjutnya untuk konfirmasinya berbahasa Mandarin, jadi ya anggap aja pasti oke. Nah, untuk scrolling speednya juga kita bisa atur di bagian atas ini. Kemudian untuk text size-nya juga kita bisa sesuaikan, meskipun dengan HP seperti ini kita juga bisa mengatur ukuran dari teks yang kita tempelkan atau kita copy dari dokumen kita. Untuk background color-nya juga bisa disesuaikan, misalnya kita kesulitan untuk membaca tulisan di background yang terang, kita bisa menyesuaikannya dengan memilih background color, red, green, blue-nya juga kita bisa sesuaikan di aplikasi bawaannya. Kemudian untuk teksnya sendiri juga bisa diatur warnanya apa. Mungkin kita lebih prefer warna merah, hitam, putih, atau apapun itu, kita bisa atur di bagian bawah sini. Dan setelah itu kita tinggal play gitu aja. Dan seperti ini. Jadi kalau bergerak vertikal kayak gini tinggal simple aja kita miringin untuk auto rotationnya di bagian handphone kita, dan udah
Nah, kalau kalian bingung kan, ini kan belum kebalik. Nah, fitur ngebalik teksnya ada di bagian bawah sini. Nah, jadi kalau dibaca di sini, jadi simple ya, tapi benar-benar berguna. Jadi terima kasih buat yang menemukan teleprompter ini. Benar-benar membantu buat kita yang kontennya itu emang benar-benar di dalam studio kayak gini dengan settingan pasti, lighting, kamera, kemudian setup kayak gini dan ngebutuhkan sebuah alat untuk membantu kita menyampaikan konten secara baik dan benar. Jadi kesimpulannya YC Union Lasanya ini sebuah teleprompter yang emang kerasa berguna buat kita untuk konten kreator yang kontennya itu memang benar-benar dalam ruangan kayak gini. Tapi buat kalian yang kontennya di outdoor mungkin jadi kerasa nggak berguna. Tapi buat kalian yang pengen custom setelah tahu konsep kayak gini, kalian bisa custom sendiri atau pengen buat sendiri juga silahkan. Yang jelas cerminnya bakalan gunain cermin dua arah kayaknya. Jadi dari bagian belakang itu kelihatan, tapi dari bagian depan kita nggak bisa dari bagian depan kita nggak bisa ngelihat tembus gitu intinya. Jadi intinya yang bagian depan cerminnya itu harus memproyeksikan tag yang ada di bagian bawahnya. Dan untuk sudutnya sendiri ya sekitar 30-45 derajat, mungkin sekitar segituan. Kalian bisa lihat di bagian sini. Dan segitu aja buat video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian yang lagi pengen upgrade untuk kualitas kontennya lebih baik. Karena udah mulai rajin nih, mungkin nulis skrip atau membuat draft dulu sebelum kalian nyampaikan konten yang akan kalian bawakan di channel kalian. Semoga informasi dari DKID kali ini bermanfaat. Jangan lupa like videonya jika suka, dislike aja kalau kurang suka. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe DKID untuk support kita terus. Sampai ketemu di video selanjutnya.